Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Seksi Kurikulum PP SMP Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang kami hormati narasumber dari P4TK, dan yang kami hormati juga Ibu Bapak Wakasek Kurikulum SMP Kota Bandung. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, bahwasanya kita masih bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini dalam kegiatan penguatan pengembangan kurikulum dan pengelolaan pembelajaran berbasis STEM bagi Wakasek Kurikulum pada kegiatan pengembangan kurikulum pendidikan SMP bidang PPSMP Dinas Pendidikan Kota Bandung. Baik Ibu Bapak, acara selanjutnya adalah materi dari narasumber P4TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam sehat walafiat ya. Bagaimana peranan sarana peralatan atau teknologi masa kini dalam inovasi pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita simak di K13 kurikulum itu amanat yang perlu disampaikan, pengetahuan yang perlu disampaikan, yang perlu dikuasai oleh siswa itu ada 4 jenis, nggak salah ya. Pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Faktual, semua materi bidang studi itu berdasarkan awalnya dari faktual. Yang kita bahas dari sisi faktual, mengapa harus didahulukan faktual dulu? Faktual itu berbasis pada fakta, ya. Kata Brunner, any subject can be taught in some intellectual honeycomb. Ya, any subject, apapun materi, apapun konten kurikulum, ya. Nah, any subject can be taught, dapat diajarkan gitu. Asalkan in some intellectual honey, asalkan dalam bentuk satu kejujuran. In some intellectual itu adalah fakta, itu adalah mendukung, ya, supaya mendukung tidak ada unsur hoax ya gitu. Ya, karena apa? Informasi yang diterima selalu dihinggapi oleh ketidakpastian, ketidakyakinan. Orang akan yakin kalau dinyatakan atau dibarengi dikasih bukti-bukti. Pengetahuan faktual itu adalah sangat penting. Ya. Nah, barulah pengetahuan konseptual. Konseptual juga tidak diikuti dengan faktual akan menyimpang maknanya. Bapak dan Ibu sekalian, ya, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan yang keempat adalah pengetahuan mekanos. Ini yang sangat berat, mekanokognisi itu. Bapak dan Ibu sekalian, apa sih pengetahuan kognisi? Coba di rumah saya nih, punya anak, saya tes dia punya kemampuan kognisi atau enggak. Wah, keran bocor, panggil tukang lagi lah. Padahal dia cuma dibuka dulu bautnya, diputar karena dia beradanya 90 derajat terus gitu ya. Kalau tahu cara kerja keran, karena dia bekerja 90 derajat terus ya, kanan kiri kanan gitu aja, sekali-kali ya diputar 180, buka dulu bautnya, biar 180 dia akan kencang lagi gitu kan. Tidak perlu diganti, itu bisa yang biasanya umurnya 3 bulan itu keran air, itu bisa 6 bulan, bisa 8 bulan. Kalau kita tahu cara kerja, diajarkan dari sekolah tentang keran? Enggak. Masalah enggak diperlihatkan, bukan enggak. Tahu aja aliran air mengalir. Kalau ada keran, dia akan tekanannya semakin kecil. Hukum Bernoulli pelajari, hukum kontinuitas pelajari, hukum. Tapi begitu ada problem di sekolah, di rumah, dia enggak bisa menyelesaikan, ya, nggak bisa menyelesaikan apapun yang kecil-kecil aja di rumah, ya. Jadi sekira itu. Nah, sekarang kita lihat di dalam peranan observing, mengamati, tentu kita perlu peranan alat peraga praktek, ya. Peranan alat itu adalah sebagai alat untuk berdemonstrasi, ya.
jangan sampai terlalu fiktif ya. Demonstrasi itu adalah minia untuk mengetahui hal yang suatu faktual secara minimal demonstrasi itu ya. Kemudian bahwa alat itu bisa juga sebagai penampil fenomena, exploration. Ibu dan Bapak, nama saya Muhammad Yani, ada di PMPTK IPA. Pak Dadan tadi sudah menjelaskan tentang STEM. Kita akan terus berdiskusi masalah ini, tidak terlalu lama, karena Pak Dadan sendiri akan menayangkan, mendemonstrasikan alat stirling dan yang lainnya. Dan itu mungkin akan menarik Ibu dan Bapak ya, terutama teman-teman yang bukan pelajaran sains itu sesuatu yang aneh saya kira nanti. Ular dengan warna ada hitamnya, kuning, ada merahnya. Kemudian yang di bawahnya juga sama. Ya, ada merah, kuning, dan hitam seperti ini. Sekilas itu mirip. Ya. Tetapi nampaknya ini ada, kalau orang yang selewat bukan ahlinya, ini tertukar. Ya, antara ular yang atas dengan ular yang bawah. Mirip tapi berbeda. Ini adalah berbisa, ya, ular ini, sedangkan ini tidak berbisa. Itu yang menggambarkan sekolah di Indonesia yang digambarkan oleh Prof. Olem itu seperti ini. Merahnya ada, kuningnya ada, belangnya ada, hitamnya ada, bentuknya juga mirip, tetapi yang membedakan yang satu berbisa, yang satu tidak berbisa. Sama dengan sekolah, kasar sekali. Gedungnya ada, mejanya ada, kursinya ada, siswanya juga ada, berseragam, gurunya ada, kepala sekolahnya ada, ya, sarana tersedia, tidak terjadi. Itu yang jadi sangat kasar. Literasi pembacanya juga yang membaca seperti ini yang benar hanya 4,33%. Ini yang menyebabkan profesor ini mengatakan tidak terjadi pembelajaran di kelas, tidak terjadi siswa itu berpikir di kelas. Perkenalan satu mesin dari kalor, dari panas, dari aneh gerak. Nah, yang satu lagi, ini contoh ya. Ini untuk imajinasi STEM buat anak-anak yang kira ya. Model gerhana matahari, model bulan, planetarium ini di sini agak sedikit lebih antik. Dulu itu tidak ada hitungan harinya. Sudah mobil-mobil sekarang suatu saat kita akan menemukan tenaganya menggunakan, kalau dulu sistemnya diesel, kemudian patak ya. Sekarang yang kita gunakan sistem patak ya, panza semua itu. Masih teknologi kuno sebetulnya. Ya, dulu menggunakan mesin jenis stirling ini. Stirling ini efisien, efektif gitu ya. Kemudian muncul solar juga sekarang sudah. Ya, mereka berinovasi terus menciptakan bagaimana efisiensi supaya yang biasanya kecil anjur itu misalkan 10.000 atau 30.000, 50.000, bagaimana supaya irit menjadi 20.000 gitu kan. Nah, kita sekarang berangsur mau diterapkan sistem dengan mesin stirling. Stirling ini sudah dicoba di pesawat terbang gitu ya, disimulasikan dan sebagainya, cuman belum dikeluarkan gitu kan. Di badan pesawatnya aja Pak Habibie udah oke kan, apalagi sudah mesinnya. Mari kita cari tahu nama-nama bagian yang berhubungan dengan sistem rangka dalam bahasa Latin. Cranium, os humerus, os tibia. Artrosis adalah hubungan antar tulang yang rapat sehingga tidak memungkinkan pergerakan sama sekali. Kedua tulang dihubungkan oleh jaringan ikat atau tulang rawan. Sinchondrosis adalah sendi yang kedua ujung tulangnya dihubungkan dengan tulang rawan atau kartilago.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Ade Nur dari SMP Negeri 38 Bandung sebagai Waka Kurikulum. Alhamdulillah kegiatan hari ini sangat bermanfaat bagi kami. Ini adalah sesuatu yang baru ya, yang baru buat kami, apalagi di sini ditampilkan beberapa alat peraga yang menurut kami ini sesuatu yang baru. Untuk saat ini sekolah sangat membutuhkan alat ini, apalagi alat ini ternyata lebih memudahkan guru untuk menyampaikan kepada siswa. Alat peraga ini luar biasa ya, apalagi dengan tadi yang bisa menyampaikan sendiri apa yang tertulis di papan tersebut gitu kan. Jadi misalkan yang tadi tulang ini fungsinya buat apa gitu kan. Selama ini kan biasanya guru yang menyampaikan itu, atau misalkan siswa tahu dari textbook, atau misalkan tahu dari internet atau dari sumber yang lain. Kalau ini hanya dengan satu sentuhan, ternyata siswa dan baik siswa maupun guru khususnya bisa mengetahui apa itu fungsi-fungsi dan semua yang ada di bagian tubuh manusia.